الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من كان يرجو لقاءه في دار القرار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المختار صلوات الله عليه وعلى آله أمهات المؤمنين الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai sekarang masih memberikan kita kesempatan hidup, kemudian kesehatan, keluangan waktu dan taufik darinya yang membimbing kita untuk senantiasa berada di jalur ketaatan kepadanya. Salawat beruntai salam tak henti-henti dan takkan pernah bosan akan senantiasa kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, maka semakin tumbuh rasa cinta kita kepadanya, semakin taat kita menjalani agama yang dibawanya ini, dan semakin bersemangat pula kita dalam mempelajari sunnah-sunnah dan mengamalkannya. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, pada malam hari yang berbahagia ini maka seperti biasa kita bertemu dalam kajian Jumat malam pekan keempat, dan tema kita pada malam hari ini adalah tahun baru, semangat baru. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, sejak beberapa hari yang lalu maka kita sudah mulai menapaki hari-hari daripada bulan Muharram di tahun yang baru, yaitu tahun 1442 Hijriah. Berarti sudah 1442 tahun pula lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka tentu semua kita memiliki kenangan ataupun ingatan dari satu tahun yang telah berlalu ini. Dua. Pakai dua. Dari satu tahun yang telah berlalu ini, baik itu ingatan yang masih kita ingat dengan jelas, ataupun mungkin sebagiannya kita sudah lupa. Yang pasti hari-hari yang telah kita lewati dalam tahun ini, atau bahkan dalam tahun-tahun yang telah berlalu dari hidup kita, maka selama-lamanya tak akan pernah kembali. Ini pasti ya. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari-hari yang telah berlalu maka dia takkan pernah kembali sampai kapanpun. Oleh karena itulah penting rasanya kita untuk mengingat-ingat hari-hari yang telah berlalu dari kehidupan kita. Barangkali ada hal-hal yang tidak semestinya terjadi
Tetapi itu sudah terjadi, padahal itu adalah usia kita yang berharga. Padahal itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau jujur, maka sungguh betapa kelamnya catatan-catatan amal kita di tahun-tahun kehidupan yang telah kita lewati. Kalau sekiranya memang sudah baik, maka alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau manusia mau jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka betapa kelamnya dan betapa banyaknya dosa yang telah kita lakukan, baik itu dosa-dosa besar ataupun dosa kecil. Apakah itu yang kita sengaja atau tidak sengaja? Apakah itu dosa yang kita nampakkan atau kita sembunyikan? Apakah itu dosa yang masih kita ingat atau bahkan kita sendiri sudah melupakan? Maka catatan itu tidak pernah akan hilang, bahwa catatan itu telah tercatat oleh malaikat-malaikat Allah untuk selama-lamanya dan hari itu telah berlalu. Tetapi alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah telah sampaikan usia kita pada hari ini, detik ini, di malam hari yang penuh keberkahan ini, insyaAllah, bahwa kita masih hidup, masih bernafas, bahkan masih bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kehidupan itu masih ada, hayat masih dikandung badan, nafas masih kita hirup, dan jantung masih berdenyut, artinya kita masih memiliki kesempatan. Artinya kita masih memiliki kesempatan. Yang kesempatan ini kita tidak tahu kapan akan habis dan berakhir, karena tak seorang pun mengetahui berapa lama dia akan diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, yang telah meridai agama Islam sebagai agama untuk kita, wa raditu lakumul Islam madina, maka Dia tidak menghukumi kita dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan bahkan masih memberikan kita jalan untuk memperbaiki diri dalam kehidupan yang tersisa. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, bahkan Nabi SAW justru menegaskan, beliau bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti berbuat salah, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Maka tidak menjadi aib bahwa kita berbuat salah, tetapi yang penting kita senantiasa mengakui kesalahan itu dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam momen berjalannya awal-awal tahun yang baru ini, maka kata baru itu selalu mendatangkan semangat. Kata-kata baru itu selalu membawa harapan di dalam diri kita, dan sudah menjadi fitrah manusia bahwa dia menyenangi sesuatu hal yang baru. Kita suka pakaian yang baru, handphone yang baru, kendaraan yang baru. Kenapa? Karena pakaian yang baru itu bersih, belum kita nodai. Baik kita nodai dengan noda yang zahir dan itu mudah untuk dicuci, atau kita nodai dengan dosa.
Seperti juga kendaraan yang baru tentu saja masih kilometer 0. Di situ kita punya semangat dan harapan bahawa kita akan mengisi kilometer demi kilometernya ini di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang untuk memperbaiki yang lama kita terlalu berat dan terlalu susah rasanya. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita harapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanqati' al-hijrah hatta tanqati' at-taubah." Tidaklah terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Wala tanqati' at-taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan tidaklah terputus atau tidaklah tertutup pintu taubat sampai matahari terbit dari sebelah barat. Maka selagi kita hidup, selagi kita melihat terbitnya matahari esok hari dari sebelah timur, maka kesempatan masih ada. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Namun menghadapi lembaran-lembaran baru, sekarang kita punya buku catatan amal. Kita punya buku catatan amal yang kita sendiri menulis isinya. Memang yang menulisnya itu adalah malaikat-malaikat Allah, tetapi amalan antum sekalianlah, ikhwani wa akhwati, yang mengisi catatan itu. Seperti sebuah filem, berarti kitalah sutradaranya, dan di saat yang sama kita yang menulis skripnya dan kita pula pemerannya. Hanya malaikat Allah yang mencatatnya. Esok hari, besok ini hari Sabtu, dari pagi sejak antum bangun sampai bangun kembali, ingin antum isi apa catatan amal itu, maka antum sendiri yang menentukannya. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan di dalam hidup ini. Tinggal lagi kita ingin memilih jalan yang mana. Wa hadainahun najdain, dan kami telah tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Allah mengatakan juga wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah pun memberikan kepada jiwa itu fujuraha, jalan kefujuran, jalan dosa, wa taqwaha, dan jalan kebaikan. Tinggal lagi kita memilih jalan mana yang kita ikuti. Setiap waktu kita berdoa kepada Allah, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang istiqamah, jalan yang benar itu. Nah, maka semangat rasanya kita di tahun yang baru ini, bahwa kita akan mengisi hari-hari yang mendatang dengan hal-hal yang lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berfaedah bagi hidup kita, baik kehidupan di dunia maupun di kehidupan akhirat kelak. Tetapi tentu saja muncul bayang-bayang, apakah betul lembaran-lembaran baru, catatan-catatan amal yang masih kosong, bersih, belum ternodai ini mampu kita isi dengan hal-hal yang baik, berbeda dengan hal-hal yang telah kita lalui, atau malah kita was-was barangkali kejadiannya akan terulang kembali. Sebagaimana catatan yang telah kita lewati kotor, maka was-was pula, cemas kita rasanya bahwa itu akan terulang kembali pada catatan yang baru yang masih bersih ini, yang kita yang menentukan isinya. Maka para ulama memberikan kaedah yang sangat luar biasa. Mereka mengatakan at-takhliyah qabla at-tahliyah, bahwa kita bebersih terlebih dahulu sebelum kita berhias. Jadi ada kaedah besar ya, at-takhliyah qabla at-tahliyah. Kita bersih-bersih terlebih dahulu sebelum kita berhias diri. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Dan itu bahkan kita juga memahami dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Gelas, seandainya kita memiliki sebuah atau secangkir gelas yang kotor,
maka sesegar apapun susu yang hendak kita tuangkan, atau sejernih apapun air yang kita hendak tuangkan, atau senikmat apapun air yang ingin kita masukkan ke dalamnya, maka dia tidak akan berguna kalau gelas itu adalah gelas yang masih kotor. Begitu juga misalnya dengan rumah, maka orang tidak akan berfikir tentang perabotan yang baru dan mahal dan mewah sebelum dia bersihkan rumah itu dan dia hilangkan dari noda dan bau yang ada. Begitu juga dengan kita, sebelum kita biasanya memakai pakaian yang baru, maka biasanya kita tidak rela memakainya sebelum kita bersihkan diri kita dengan mandi yang sebersih-bersihnya dan membuat diri kita bersih dan wangi terlebih dahulu. Maka begitu juga dengan amal atau catatan amal kita ini, supaya kita merasa betul bersemangat untuk diisi dengan kebaikan demi kebaikan, amal saleh demi amal saleh, tidak terjerat oleh dosa-dosa dan noda-noda yang lama. Kita bersihkan dahulu diri kita dari noda-noda yang telah kita lewati. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, catatan amal itu memang tidak bisa kita hapus. Catatan amal itu tidak akan pernah dihapus, tetapi itu bisa ditutup. Bisa ditutup. Kenapa bisa ditutup? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yukaffir ankum sayyiatikum, supaya kami tutupi dosa-dosa kalian. Maka catatan itu akan tetap ada yang telah lampau dari kehidupan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau bertaubat kepadanya, maka dia akan tutupi catatan itu. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung di bawah naungan sitir atau di bawah naungan tirai Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan aib kita di dunia. Maka jangan pula kita yang membongkarnya di hadapan manusia. Jadi Allah tidak menampakkan aib kita, jangan kita pula yang membongkarnya di hadapan manusia. Cukuplah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah kita lakukan. Maka bagaimana caranya menutup catatan lama itu? Tentu saja dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taubat? Taubat itu sederhananya adalah kita keluar dari hal-hal yang membuat Allah murka, kemudian beralih kepada semua hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita taubat mulai dari yang haram kepada yang halal, dari yang kurang berfaedah menjadi yang berfaedah, dari yang bermalas-malasan menjadi rajin, dari yang berbuat dosa kepada pribadi-pribadi yang senantiasa mencari pahala. Maka sederhananya taubat itu memang beralih, dan ini sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, bahwa kita mengingat dan mengenang atau momentum hijrahnya Rasulullah SAW yang memang beralih secara fisik dari Mekah ke Madinah. Maka hari ini tersisa hijrah bagi kita, bahwa kita hijrah atau taubat dari dosa kepada dosa dan murka Allah, kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa syarat-syarat taubat itu? Yang pertama, syarat taubat itu bahwa kita mengakui kesalahan kita. Jadi yang pertama adalah mengakui kesalahan kita. Maka tidak akan ada orang yang bisa bertaubat kalau dia memang tidak merasa salah. Seperti juga orang minta maaf, maka tidak akan ada permintaan maaf jika dia tidak merasa bersalah. Bahkan kalau kita paksa pun dia minta maaf, maka kita akan mengatakan dia minta maafnya tidak tulus, karena dia tidak merasa salah. Maka yang pertama, akui dulu kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
kita pun berhenti dari hal itu. Maka tidak boleh orang bertaubat tapi lanjut terus. Ini bukan taubat. Jadi berhenti dia melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, dia menyesal, bahwa dia menyesal karena lemahnya dirinya, karena godaan syaitan. Maka dia melakukan atau kalah oleh godaan syaitan tadi dan dia melakukan dosa, maka dia pun menyesal telah melakukan itu karena dia tahu dan dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia memang bertekad di dalam dirinya tidak akan mengulangi. Maka ini umum ya, kita ketahui ya, bahawa memang taubat itu seperti itu. Adapun hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak manusia, maka tidak cukup bahawa kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup kita minta ampun kepada Allah. Kalau ada hak orang lain, harus kita kembalikan. Man kana indahu mazlamah, siapa yang dia berbuat zalim kepada orang lain, hendaklah dia halalkan hari ini, karena itu nanti akan dituntut kepada dirinya pada hari kiamat. Maka dengan cara seperti ini, maka kita bersemangat seperti sebuah gelas yang telah kita bersihkan. Hati kita yang merupakan cawan yang akan menampung cahaya-cahaya iman dan cahaya-cahaya ilmu, maka dia baru rasanya bisa kita isi dengan ibadah, baru kita bisa isi dengan amal-amal saleh, dengan tilawah Al-Quran, dengan silaturrahim, dengan berbakti pada orang tua. Kalau memang dia sudah bersih. Kalau dia memang masih kotor, rasanya untuk mencampurkan hal-hal yang kotor dengan hal-hal yang baik ini ada rasa-rasa mubazir ya, ada rasa-rasa mubazir. Maka kita bersihkan terlebih dahulu, dan itulah yang akan membuat kita mudah melakukan amal-amal saleh, kemudian mudah diisi dengan akhlak-akhlak yang baik. Akhlak-akhlak yang baik yang mana membuat orang yang melihat kita itu berkata betapa indahnya akhlak si fulan ini, sehingga orang ingin mencontohnya. Orang yang mendengar tentang dirinya ingin bertemu, dan orang yang mengenalnya akan mendoakan kebaikan untuknya. Maka hal ini barulah kita bersemangat untuk diisi dengan hal-hal kebaikan. Begitu juga dengan lembaran-lembaran catatan amal kita. Kalau kita sudah tenang bahwa yang lama-lama sudah beres, baru kita bersemangat untuk kita isi dengan kebaikan demi kebaikan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Lantas kalau kita sudah bertaubat, apakah artinya nanti kita sudah enggak boleh bikin dosa lagi? Maka tentu saja tidak seperti itu. Kalau sekiranya seperti itu, maka tidak akan ada orang yang sempurna taubatnya. Kalau seperti itu, maka Allah seperti yang Rasulullah SAW katakan, kalau kalian tidak mau bertaubat atau kalian berbuat salah dan tidak mau bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala, laula tukhti'un, kalau kalian tak pernah berbuat salah, kata Rasulullah SAW, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan lenyapkan kalian, lalu akan Allah gantikan dengan kaum yang mereka bersalah, lalu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya istiqamah di atas taubat bukan berarti sekali taubat lalu tidak pernah melakukannya lagi. Itu kalau bisa hebat, alhamdulillah. Tetapi manusia memang akan sering lupa dan lalai. Maka istiqamah di atas taubat artinya setiap kali dia berbuat salah, dia mau kembali bertaubat dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertanya, apakah tidak seperti main-main ya? Dia bertaubat, lalu dia salah kembali, lalu dia bertaubat lagi, berbuat salah lagi. Maka Rasulullah SAW telah memahami hal ini, sehingga beliau SAW mengatakan, innallaha la yamallu hatta tamallu, Allah tak pernah bosan menerima taubat kalian sampai kalian sendiri yang bosan untuk bertaubat. Di dalam Islam ada istilahnya ar-raja.
ada istilahnya al-khauf, ada takut, ada harap. Terlalu takut kita menjadi putus asa. Terlalu kita berharap akan rahmat Allah, kita menjadi terlalu berani berbuat dosa. Makanya orang yang bisa berada di tengah-tengah seperti sayap dari seekor burung yang seimbang antara kiri dan kanannya, itulah yang bisa terbang. Maka kalau orang yang memang dia terlalu miring, dia memberatkan harapnya kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosanya, lalu dia berbuat dosa lagi dan seperti itu terus menerus, maka dikhawatirkan dia sendiri yang akan bosan untuk bertaubat berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Tidakkah antum pernah melihat orang dia sendiri mengatakan, udahlah, aku enggak mau taubat lagi lah, udah enggak ada terima lagi sama Allah. Padahal kita tidak tahu, siapa yang tahu Allah mengatakan seperti itu. Justru dia sendiri yang merasa seperti itu. Dan itu diharamkan di dalam agama kita, bahwa orang merasa dia sudah putus harapannya. Sudah putus harapannya, itu justru mainan, atau itu adalah permainan syaitan yang ingin menjatuhkan kita ke dalam dosa yang lebih besar lagi. Bahwa orang ada berbuat dosa, lalu kalau dia putus asa, justru dia jatuh ke dalam dosa yang lebih besar, yaitu dosa al-qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Makanya orang kalau bertaubat, yang pertama dia akan betul-betul merasakan bahwa dia mampu meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ulangi dan dia tidak bertekad kuat, maka akan semakin tergerus rasa seperti ini. Makanya dia sendirilah yang akan bosan untuk bertaubat. Tetapi kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu luas dan begitu mencintai kita, dan kita jujur dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita sampai kapanpun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terputus taubat sampai matahari terbit dari sebelah barat. Yang kedua, sampai nyawa seseorang sampai nyawanya di tenggorokan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah pagi tadi kita masih melihat matahari terbit dari sebelah timur ya. Alhamdulillah, kesempatan masih ada. Tinggal satu lagi, bahwa nyawa seseorang ketika telah sampai di tenggorokannya, maka itu juga tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, maka kalau kita pahami, maka ternyata nyawa itu dicabut dari arah kepala, sehingga dicabut perlahan. Jadi kalau antum menghadiri orang sedang sakaratul maut, maka nyawa itu dicabut dari arah atas, dari arah kepala, sehingga yang akan pertama dingin dari orang yang sakaratul maut itu kakinya. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit berat, jadi kalau kita pegang kakinya itu dingin, memang dingin seperti tidak bernyawa lagi ya, cepat-cepat kita talkinkan dia la ilaha illallah. Karena itu masih ada kesempatan. Berdasarkan hadis tadi, maka kalau nyawanya itu telah lewat dari kakinya, maka masih ada kesempatan naik terus sampai ke lututnya, ke perutnya, ke dadanya, lalu sampai ke tenggorokannya, kemudian dicabut oleh malaikat maut, baru maka tidak akan ada lagi kesempatan. Karena sudah azan Isya, maka kita cukupkan dan kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlih, wassalatu wassalamu ala khairi rusulihi wa a'zami khalqih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita lanjutkan kajian kita
yang tadi terpotong oleh solat Isya berjamaah tentang tahun baru, semangat baru. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, maka dalam visi seorang muslim ketika dia berbicara semangat baru, maka tentu harus sejalan dengan visi besar dari kehidupannya. Hari ini orang selalu mengagung-agungkan, membesar-besarkan apa yang disebut dengan ru'yah atau visi. Visi itu artinya pandangan, ya. Vision. Ru'yah, pandangan ke depan. Makanya orang yang hari ini dan sudah memikirkan apa yang akan dia makan nanti, itu orang yang punya visi. Daerah misalnya Provinsi Riau punya visi tahun sekian ingin seperti ini. Jadi dia memandang beberapa tahun ke depan, beberapa puluh tahun ke depan ingin jadi apa. Maka kita atau orang mengatakan hari ini orang yang sudah memikirkan nanti di masa tuanya ketika dia sudah tak lagi kuat bekerja seperti sekarang, yang di masa tua itu juga kadang kesehatan sudah menurun dan seterusnya, dia sudah memikirkan nanti dia akan tinggal di mana, makan dengan cara apa. Maka ini disebut dengan orang yang punya visi hari ini. Bahkan lebih hebat lagi kalau ada orang yang sampai dia memikirkan nanti anak dan cucunya tinggal di mana, makan apa, itu orang yang lebih hebat lagi visinya. Namun sejatinya ikhwati wa akhwati rahimakumullah, seorang muslim memiliki visi yang lebih jauh lagi keluar dari dimensi itu. Jadi dia memiliki visi ukhrawi, bahwa nanti di akhirat, di kehidupannya yang abadi, dia akan makan apa dan tinggal di mana. Itu baru disebut dengan orang yang visioner. Dia sudah memikirkan, kalau bahasa nabinya al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan untuk apa-apa yang akan dia hadapi setelah kematiannya. Karena kita yakin bahwa hidup ini sementara di dunia dan nanti akan dilanjutkan dengan kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, maka dalam semangat tahun baru ini apa yang akan kita perbaiki? Kadang kita bingung juga, ya. Jadi mulainya dari mana nih? Kehidupan ini kan banyak, ya. Ada masalah ini, masalah ibadah juga belum beres, masalah ilmu juga belum banyak, masalah kita bermuamalah, akhlak kita juga masih harus banyak diperbaiki. Jadi harus dimulai dari mana yang harus kita perbaiki? Kadang-kadang kita pun bingung, ya. Maka sebenarnya simpel saja. Maka dalam agama kita yang utama atau yang pertama setelah syahadat itu adalah salat. Maka kita perbaiki salat kita. Kalau kita perbaiki salat kita, maka yang lain-lain itu akan baik dengan sendirinya. Karena apa? Karena salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian salat ini dia juga menandakan keistiqamahan seseorang dan menjadi pembeda antara kekufuran dengan keimanan. Dan salat adalah tiang agama, dan yang paling jelas awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang akan pertama dihisab pada hari kiamat adalah salat. Maka kalau kadang kita bingung memulai dari mana, perbaiki aja salat antum. Biasanya salat subuh itu bagaimana, kemudian kita perbaiki. Salat zuhur biasanya gimana, lambat-lambat, maka kita perbaiki. Maka insyaallah yang lain-lain itu akan terbuka jalannya. Yang kedua, caranya adalah kalau kita bingung mau minta apa, berdoanya apa, mau perbaiki yang mana, maka cukup banyak-banyak beristighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Betapa beruntungnya orang yang nanti mendapatkan di dalam catatan amalnya
istighfar yang banyak. Karena masalah kita biasanya tidak lepas dari jeratan-jeratan noda dan dosa masa lalu. Jadi dengan banyak-banyak beristighfar, dengan secara otomatis kita akan bersih dan akan terbuka jalan-jalan kebaikan. Maka orang yang senantiasa beristighfar, maka dia akan wajada min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja. Orang yang senantiasa beristighfar, dia akan mendapatkan jalan keluar dari segala macam kesempitannya, dan dia akan senantiasa mendapatkan ketenangan dari rasa cemasnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, maka dia juga akan diberikan oleh Allah rezeki dari arah-arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka beginilah cara kita mengisi semangat baru, dimulai dengan membersih diri, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai perbaiki dari yang paling jelas, yaitu salat kita perbaiki. Kita niatkan kita ingin meningkatkan cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita berharap catatan-catatan amal kita di masa yang akan mendatang ini, yang hari ini atau keesokan hari ini, catatan-catatan yang masih di hadapan kita ini masih bersih tanpa noda, kita yang akan mengisinya. Kita betul-betul berharap bahwa catatan itu menjadi catatan yang membuat kita bahagia nanti ketika kita bertemu dengannya. Maka akan ada orang yang bahagia bertemu dengan catatan amalnya sendiri. Seperti kita juga ya. Ada orang yang kalau hari terima rapor itu dia bahagia. Ada pula orang hari yang paling meresahkan jiwa adalah hari menerima rapor. Maka begitu juga dengan catatan kehidupan di dunia ini. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, lantas dia akan berkata, ini catatan amalku, silahkan baca. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dari tangan kirinya, maka dia akan mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, andaikan aku tak menerima catatan amalku sendiri. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tak mengetahui seperti apa hisabku. Ya laitaha kanatil qadhiyah, ya bagaimana lagi itu sudah terjadi, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha azza wa jalla an yaj'alana mimman ya'khudhu kitabahu biyaminih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha berkuasa, yang maha pengampun, supaya kita dijadikannya orang-orang yang nanti mengambil catatan amalnya dari sebelah kiri, dan kita menjadi orang yang berbahagia ketika kita mengambil catatan amal kita. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka dia akan berbahagia ketika dia bertemu dengan catatan amalnya sendiri. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Baik, sambil menunggu kertas pertanyaannya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dulu pernah berbuat kesalahan besar dan saya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya terus berusaha untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tetapi teman dekat saya malah mempermasalahkan atau masih tidak menyangka atas kesalahan saya yang dulu. Yang ingin saya pertanyakan Ustaz, bagaimana cara menanggapi teman saya itu? Pertama, kita puji Allah Subhanahu wa taala bahwa saudara kita ini atau saudari kita ini
dia bertanya dengan cara yang baik sekali. Dia mengatakan dia dulu berbuat dosa, kesalahan dan sudah bertaubat. Tanpa kita harus mengumbar, dulu saya berbuat dosa ini dan itu. Itu tidak benar ya. Kita harus berlindung bahwa Allah telah menyimpan aib kita, jangan kita yang mengumbarnya. Nah, kemudian dia bertanya bahwa temannya ini masih mempermasalahkan kesalahannya yang dulu. Nah, kalau kesalahan kita itu kepada teman kita itu, ya memang harus diselesaikan dengan dia. Jadi Ana ini kurang tidak tahu pasti ya, maksudnya dia salahnya kepada temannya itu atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kesalahannya kepada temannya itu, maka harus kita minta dihalalkan. Kita minta dihalalkan darinya. Kalau hutang ya dibayar. Kalau kita terambil hak dia dikembalikan. Kalau misalnya dia sakit hati, ya kita minta maaf dan begitu seterusnya. Dan kita ingatkan, dan kita melalui teman juga ingatkan bahwa Allah saja mau mengampuni. Siapa dia tidak mau mengampuni? Apakah dia tidak pernah bersalah kepada orang lain atau kepada Allah? Maka mudah-mudahan dia melunak hatinya. Kalau kesalahan itu adalah kesalahan kepada Allah, lalu teman kita ini justru mengungkit-ungkitnya, maka temannya ini harus bertakwa kepada Allah, takutlah dia kepada Allah, bahwa temannya ini sudah bertaubat kepada Allah dan tidak menjadi haknya untuk berkomentar lagi dalam masalah itu. Justru Allah Subhanahu wa taala, kalaupun sekiranya kita mengetahui aib saudara kita, kita tidak boleh ungkit-ungkit lagi. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menyimpan aib saudara muslimnya, maka Allah simpan aibnya nanti di hari kiamat, di hadapan khalaik, di hadapan seluruh manusia. Maka jangan kita justru mengungkit-ungkit lagi kesalahan teman kita, dosa teman kita yang telah dia bertaubat darinya. Jadi tidak ada lagi unsur di situ kita mengingatkannya atau amar ma'ruf nahi munkar. Teman ini sudah bertaubat. Jangan kita mengingatkannya lagi, dan itu tidak tepat. Dari sisi kita, kalau dia memang seperti itu kita ingatkan. Kalau dia tetap tidak mau, kita coba melalui teman yang lain supaya dia paham bahwa yang dia lakukan itu tidak tepat. Wallahu a'lam ya. Ada lagi? Cara terbaik untuk memperbaiki akhlak dan istiqamah pada jalan Allah. Cara terbaik memperbaiki akhlak, Masya Allah ya. Maka yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita meminta untuk diperbaiki akhlak kita kepadanya. Jadi tidak akan ada perubahan dalam diri antum kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doanya, kalau bisa dihafal ya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Artinya, ya Allah, tunjukkan aku akhlak yang mulia, dan sungguh takkan menunjukkan aku pada akhlak yang mulia itu kecuali Engkau. Dan jauhkan aku dari akhlak tercela, dan takkan menghindarkan aku dari akhlak tercela itu kecuali Engkau ya Allah. Jadi pertama, berdoa. Yang kedua, kita banyak-banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu memang akan melunakkan hati dan membersihkannya. Yang ketiga, kita banyak-banyak mempelajari sirah Rasulullah SAW, karena dengan banyak kita membaca tentang Rasulullah, mendengar tentang Rasulullah, maka kita mau tidak mau ingin mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian setelah itu yang terakhir, kita pun berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Kalau sekiranya bisa kita ambil dari manusia itu yang baik-baiknya saja. Jadi dari si A kita berteman, dia rajin puasa sunat, kita ambil puasa sunatnya. Yang kekurangan-kekurangan dia biarkan untuk dirinya. Dari si B, dia tidak rajin puasa sunat, tapi dia rajin membantu orang tuanya. Kita ambil dari dia kebaikan-kebaikannya. Kalau bisalah kita himpun kebaikan-kebaikan orang ini,
maka jadilah kita orang-orang yang mulia. Tapi tentu kadang tidak semuanya kita bisa ya. Makanya kita berteman dengan orang-orang baik yang memang akan menarik kita untuk berbuat baik. Kata Nabi SAW bahwa al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu dia akan seperti agama saudaranya, maka hendaklah dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Kemudian dalam orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu dia akan menarik kita. Teman itu dia akan menarik kita karena banyak kita bergaul dengan seseorang, mau tidak mau akan tertiru oleh kita tingkah laku dan kebiasaan orang itu. Jadi kalau bisa kita jadi pribadi-pribadi yang kuat ya. Tetap berteman, kalau bisa kita mengajak orang itu. Seperti tadi ya, yang baik-baiknya kita ambil, yang jelek-jeleknya justru dia yang harus mencontoh kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua, berikan kita perlindungan dari segala macam keburukan dan penyakit. Allah jaga orang-orang tua kita, orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita dalam sempena tahun baru Hijriah ini semangat baru untuk mengisi catatan-catatan amal yang masih bersih di hadapan kita dengan amal-amal saleh yang membuat kita nanti berbahagia ketika kita bertemu dengan catatan amal kita sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.